Bang Noel, apakah sudah terkait dengan evaluasi yang dikatakan oleh Pak Menteri juga dari data-data yang sudah dirilis oleh BPS misalnya soal banyaknya pengangguran terbuka di negeri ini yang bahkan ini mayoritas adalah kaum Gen Z di rentang usia 15 sampai 29 tahun, 70% dengan jumlah pengangguran 5,18 juta orang. Apa nanti yang akan dilakukan terkait dengan hal ini dari Kementerian Anda? Ya, pertama-tama kita sedang coba membangun formulasinya dan kita coba kaji dan pasti ada semacam solusi. Pertama, semua kementerian lembaga itu ada semacam kerjasama yang ujungnya adalah bagaimana kita mampu membangun namanya resapan tenaga kerja, itu udah pasti. Kedua, terkait kerja di luar negeri itu juga kita sedang rumuskan bersama. Jangan sampai nanti kawan-kawan yang mau kerja di luar negeri ini masuk dalam lingkaran kartel tenaga kerja yang menurut kami itu membahayakan pekerjanya. Makanya di tempat kita ini khususnya Kementerian Tenaga Kerja kita lagi menyiapkan skill-skill. Kalau kurang kita upskill mereka biar menambah keilmuannya. Tadi apa yang disampaikan Mas apa itu ya Pak penting Rizalwan. bahasa gitu. Nanti mau pergi ke Jepang, di Jepang itu nggak ngerti bahasa Inggris, mereka ngerti bahasa Jepang. Ke Cina, mereka harus pakai bahasa Cina. Ke Korea harus pakai bahasa Korea, mereka nggak ngerti bahasa Inggris, gitu loh. Mereka ngertinya cuma bahasa Korea. Nah kayak begini-gini orang paham nggak? Kita menjaga hal ini. Kebutuhan rekrutmen tenaga kerja ke Jepang itu tinggi, bidang otomotif, bidang apa lagi. Nah ini kan kasihan kawan-kawan yang mau kerja sana tidak punya basic skill otomotif. Makanya kita siapkan apa namanya BLK-nya, Balian Latihan Kerjanya. Di Indonesia aja kebutuhan buat operator forklift itu kurang, dibutuhin banyak. Tapi nggak ada, kita kosong tenaga kerja buat forklift. Lantas ada lagi alat-alat berat yang lainnya. Itu di PT apa kemarin saya tanya, Pak, kita kekurangan Pak, nemuin tenaga kerja ini, kita nggak dapat. Gitu. Se-Indonesia ini iya katanya, nggak ada katanya. Ada pun sudah di mana-mana. Di tempat kami butuh sekian ratus loh nih Pak katanya. Itu banyak. Gitu ada gapnya jauh sekali antara kebutuhan dengan skill gitu loh. Oke, Bang Noel, jadi Makanya tugas kementerian kita akan Kementerian Tenaga melibatkan Kerja anak-anak menyiapkan muda BLK yang supaya yang bisa pergi ke luar negeri digunakan. itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah ya. Gimana? Akan melibatkan anak-anak muda yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri itu dilibatkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Harus dong, nggak apa-apa. Ini kan pemerintahan Prabowo Gibran ini kan pemerintahan yang mau mendengar apa? Karena diajak semua membangun bangsa ini. Kalau kawan-kawan bisa keluar negeri, silakan keluar negeri. Sama kayak halnya Cina, India. Lihat mereka semua ramai-ramai ke Amerika, Kanada apa. Lantas balik mereka. Gitu. Ada transfer knowledge, kita senang. Wah, pengetahuan apa budaya di sana hal yang baik ya taruh aja terapkan ke kita, misalnya budaya tidak buang sampah sembarangan, kemudian kali yang bersih, kan ini kita lagi kerjakan Ya, semua kabinet merah putih di kabinetnya Pak Prabowo semua bekerja dan oke. saya yakin itu. Jadi kita Itu membangun ya sudah, tapi mereka. gini, kritik itu nggak apa-apa, Oke, tapi jangan kritik itu membangun psikologis pesimistik itu, pesimis gitu oke, loh. Bangun dong optimis. Pak, kami tidak mau kayak kita dulu mengkritik kekuasaan itu tapi dengan cara yang optimis, misalnya kami akan melawan korupsi, bahwa kami tidak akan korup, kita akan membangun pemerintahan yang tidak korup, gitu dong, itu baru namanya kritik. Ini oke, pemerintahan ini korup nih, kayak Indonesia gelapnya apa, nggak ada gelap-gelapnya menurut saya. Indonesia sampai sekarang ini terang benderang oke. gitu Baik, loh. tapi mereka Bicara semua tentang yang aspek demokrasi, silakan akhirnya bicara kembali dengan ke negara mereka sepuas-puasnya. masing-masing, yang tadi Anda sebutkan, Bang Noel, India, China misalnya, itu kan karena kembali ya, tapi sedikit kontradiktif kalau misalnya jangan balik lagi kan artinya agak susah untuk membangun jika mereka istilahnya diinstruksikan untuk ya udah kabur aja nggak usah kembali lagi. Mungkin itu yang Ya jangan menjadi balik lagi gini loh. ramai Ya ini gini perbincangan. mas. Sebentar mas. Kasih saya bicara sebentar mas. Ya. Jangan balik lagi itu lihat konteksnya. Ya. Ngapain nanti kalau seandainya nggak sukses? Gitu loh. Oke. Sukses dong baru balik lagi. Ajak tetangganya, ajak adiknya, ajak saudara perempuannya, ajak saudara laki-lakinya. Oke. Gitu. Udah Baik. sukses, baru dia balik istirahat pensiun. Oke, Cintai Pak Rizalwan. republikmu. Jadi enak. Kita ini nggak ada kaitan dengan patriotisme lah. Saya tidak masuk pada konteks itu. Tapi semangat untuk berjuangnya, semangat sebagai pejuangnya, semangat patriotisme itu, ya sama-sama kita inilah bangun biar enak. Optimisme itu penting. Oke.
Pak Rizalwan tidak memandang soal patriotisme, tapi ada hubungannya tidak karena ada pernyataan soal nasionalisme juga nih bagi mereka yang kabur ke luar negeri. Justru ya hashtag ini itu kan muncul dari orang-orang yang berada di luar negeri kalau menurut saya ya. Isu nasionalisme tidak relevan di sini. Semua orang yang pernah sekolah di luar negeri, tinggal atau bekerja di luar negeri, tahu persis bahwa ketika kita berada di luar sana, nasionalisme kita itu semakin naik. Kalau kita cuma liburan seminggu, 2 minggu, 1 bulan, mungkin kita bilang bahwa enak banget ya di luar Indonesia. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, di atas 1 tahun, di atas 5 tahun, kita tahu persis bahwa kita rindu pada Indonesia, tanah air kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita temui di luar negeri sana. Jadi kalau ada tuduhan bahwa kabur aja dulu ini rendahnya nasionalisme, kalau menurut saya tidak. Ya. Jadi seperti yang Bang Noel bilang tadi, orang mau sukses di luar ya, ada aspek produktivitas di situ. Dan pasti ini ya ada mereka yakin bahwa kerja di luar itu penghasilan lebih besar daripada di Indonesia. Ya, pembandingnya sama seperti orang luar bekerja di Indonesia. Ya, tenaga kerja TKA itu kan pasti gajinya lebih besar. Dan semua anak muda tahu tentang itu. Dan itu menjadi catatan tersendiri tentunya bagi teman-teman di Kemenaker ya. Bang Noel, terakhir Bang Noel, apakah Anda akan menarik pernyataan Anda jika ternyata tetap menimbulkan kegaduhan nih Bang Noel? Enggak, saya nggak mau tarik, itu bukan karakter saya. Saya bangga. Saya bangga sekali. Karena ini membuat orang semakin berpikir, motoriknya semakin kritis. Karena kan saya ini kan pemerintah ya. Kalau seandainya itu membuat mereka semakin kritis, bagus. Gitu ya. Tapi yang paling penting harus dipahamin, orang kerja di luar negeri itu gajinya besar. Tapi ingat, pajaknya juga besar. Itu. Ingat itu loh, kita baru naikin pajak 1% udah ngamuk-ngamuk. Di sana pajaknya besar. Jadi banyak orang bilang, Pak gaji saya 60 juta. Saya tanya kebutuhan sewa apartemen berapa? Lantas potongan pajak berapa? Sisanya berapa saya bilang? Ya sisanya cuma 6 juta Pak, 7 juta. Kau bilang 70 juta gaji. Ya potong-potongnya banyak kan saya bilang. Nah di Indonesia gaji 3 juta, kalian makan murah. Nyewa apartemen murah, nyewa rumah murah di Indonesia. Artinya ya ada, ya tapi nggak apa-apa lah. Kita senang dengan dengan kritik, dengan budaya-budaya kritis ini penting karena kita tidak mau kekuasaan itu ya tidak ada suara-suara yang tidak kritis. Jadi sekali lagi apapun bentuk suara-suara kritis harus kita dukung itu. Jadi siap untuk menerima kritik dan masukan ya Pak, kita kawal bersama. Harus Bang dong. Noel, terima kasih atas waktu Anda. Salam untuk teman-teman semua di Kemenaker. Semoga bisa mewujudkan target-target yang sudah disiapkan. Terima kasih Bang Noel dan Pak Rizalwan, terima kasih. Sama-sama. Kita nantikan ya hashtag apa selanjutnya yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan pemirsa, terima kasih atas Anda sudah menyimak perbincangan kita hari ini terkait dengan kabur aja dulu. Namun, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.